Buntut Rasman Arif Nasution menjadi kuasa hukum Fadel Bajideh. Rasman Arif Nasution mendadak kena semprot Nikita Mirzani hingga pengacara kondang Hotman Paris. Ya, seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani sempat melabrak langsung Rasman Arif Nasution saat sedang melakukan konferensi pers online. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani bahkan menggelar sayembara 50 juta rupiah bagi siapa saja yang berhasil melenyapkan akun Instagram Rasman Arif Nasution. Sedangkan di sisi lain, pengacara kondang Hotman Paris tampak menyinggung terkait memilih kuasa hukum yang benar dan mengerti hukum yang seolah dialamatkan kepada Rasman Arif Nasution. Merasa geram dengan itu semua, Rasman Arif Nasution akhirnya balik menyerang dengan menyiapkan beberapa strategi untuk melawan secara pribadi sekaligus melawan sebagai kuasa hukum Fadel Bajideh. Untuk mengetahui beberapa hal yang menjadi kontroversi di jagat maya itu, maka inilah kontroversi panas yang melibatkan Rasman Arif Nasution dan Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani melalui siaran langsung di Instagram pribadinya mendadak menggelar sayembara 50 juta rupiah untuk melenyapkan akun Instagram Rasman Arif Nasution. Merasa tak terima dengan hal tersebut, Rasman Arif Nasution akhirnya mengancam akan melaporkan Nikita Mirzani jika akun Instagram miliknya benar-benar hilang. Nanti Jen, gue kasih kerjaan gue kasih 50 juta bener-bener gue kasih 50 juta. Kalau kalian bisa lagian kalian ngapain sih pakai ke follow akunnya si kura-kura ninja itu, si Rasman itu, pada ngapain sih pada nge-follow? Lu bisa nggak ilangin akunnya? Lu report rame-rame, siapa yang berhasil nge-report gue kasih 50 juta datang ke rumah gue kasih cash, lu ilangin akunnya. Sampai ada yang yang mengirim ke saya video NN itu nyuruh orang untuk menghilangkan akun saya. Itu serius, bos. Ya, kalau ada apa-apa dengan akun saya, ada statement itu saya kejar kan, NN. Saya udah bilang kemarin, kita nggak bicara di luar substansi. Apa urusannya kau bahas akun saya? Kalau itu ternyata hilang, kau saya kejar, itu pidana. Emang kau siapa? Saya takut sama kau. NN, ini kau. Kau mau lihat gila saya? Kau coba. Kalau kau mau coba gila saya, kau coba. Jadi jangan. Ya, jadi nggak usah pakai sayembara. Tapi yang pasti kalau besok akun saya ada yang meng-hack dan hilang, NN harus bertanggung jawab. Nah, kalau memang NN ingin fokus di kasus anaknya, jangan senggol gua. Jadi jangan gitu. Saya ini kalau di situ gila, sini gila lebih gila lagi gitu. Saya udah bilang, saya mewakafkan nyawa saya. Saya nggak ada takut. Jadi jangan dipancing saya. Jadi apaan ini? Sampai ada kata-kata saya kasih 50 juta. Jangan 50 juta, 5 miliar. Baru hebat. Nah, kalau ada 5 miliar, bawa duitnya, saya lihat. Nggak usah ditutup. Saya yang tutup sendiri, bawa 5 miliar, baru saya buka akun baru. Itu sama. Benar nggak? Rasman, bokeh ya? Gak punya uang ya? Minta duit 5 miliar sama gua ya? Ya iyalah, orang lo caseman, kerjaan aja gak punya. Lo kan udah bukan lawyer, gelar lawyer lo udah dicabut. Gue juga bingung siapa yang kasih gelar lo dokter apa lo? Dokter Jin lo, tau gak? Rasman, gue juga gak takut sama lo. Ya, seujung upil pun gue gak takut sama lo, Rasman. Lo bawa satu keluarga lo, gak ada takutnya gue sama lo. Udah gue bilang jangan preskon lagi, dikit-dikit preskon lo. Kenapa lo?
Udah lama gak diberitain. Semua berita lo tentang lo tuh jelek tau gak? Gak guna lo hidup di dunia lo. Cepetan lo. Otak. Bau. Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, mengungkapkan bahwa ia akan membuat laporan baru untuk menjerat Fadel Bajideh. Menanggapi hal tersebut, Rasman Arif Nasution yang merupakan kuasa hukum Fadel Bajideh berstrategi akan kooperatif atas laporan yang dilayangkan tersebut. Kalau laporan baru, sementara saya simpan dokumennya karena nanti akan, kalau dilaporkan sekarang itu akan menjadi bersamaan. Jadi kita tunggu satu proses berjalan, nanti kita buatkan laporan lagi. Sehingga hidupnya memenuhi laporan-laporan terus. Nah, biar habis menghadapi masalah ini. Kalau satu masalah belum selesai masalah satu kan masuk lagi masalah baru. Ada yang bilang katanya buat laporan baru. Ada yang bilang memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai pelapor. Saya kurang tahu kalau urusan yang itu. Nah, tapi bagi saya, seandainya NM dan pengacaranya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor, monggo. Kalau misalnya tidak membuat laporan baru, monggo. Mungkin pasal apa lagi tuh yang dilaporkan. Ya kira-kira begitu. Jadi sikap kami sekarang wait and see. Dia pun nggak siap, saya angkut dia pakai mobil. Nggak ada cerita nggak siap, wajib siap. Dan dia mengatakan siap. Dan saya sebagai lawyer, kalian tahu kan, saya akan update kepada kalian informasinya. Begitu ada pemberitahuan panggilan, 2 hari sebelumnya saya akan info media. Tak ada sembunyi-sembunyi kita. Dalam konferensi pers yang digelar Rasman Arif Nasution dan kliennya Fadel Bajideh beberapa waktu lalu, mereka tampak memperlihatkan bukti USG Loli. Namun, hal tersebut justru dinilai remeh oleh Nikita Mirzani, lantaran bukti tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Bak masih merasa yakin dengan bukti yang ia pegang, Rasman Arif Nasution bahkan dengan lantang berani menantang pihak Nikita Mirzani untuk beradu bukti dengan menghadirkan saksi ahli di pengadilan nanti. Kami kan punya juga hasil USG. Nah, saya tadi malam mulai dari tempat rapat saya sampai di rumah, saya diskusi dengan 2 anak saya yang dokter, terus yang ahli SPOG, kandungan. Ya, itu kita diskusikan bagaimana kalau mereka punya barang bukti bulan Juni, nanti di September, seperti apa. Ya semua pengkajian bidan, itu nanti kan bisa diperiksa melalui ahli. Tapi yang pasti, kami juga datangkan ahli. Jadi kasus ini memerlukan ahli. Jadi ada ahli dari pihak mereka, kepolisian, ada juga ahli dari pihak kami. Kan kami boleh mengajukan ahli. Yang diperkarakan itu bukan bulan September, ya. Rasman. Kesel banget gue. Katanya anaknya dokter, kok blow on gitu loh. Gue gak ngerti. Udah dipecat jadi lawyer, masih aja ada yang pakai jasanya. Emang adanya Rasman tuh jadi tambah blunder, tau gak Rasman? Lu rehat deh. Kalau lu memang benar, kemudian lu memang baik, ya sudah. Nanti akan kelihatan kalau memang Loli mengatakan sudah deh, saya minta maaf, salah saya. Itu semua kerjaan dari Fadel. Kita uji, benar nggak keterangan dia ini? Apakah Loli ini keterangannya tidak dipaksa atau apa gitu? Nanti kan bisa dilihat. Ya cari bukti dong yang bagus, masa gitu. Semakin ada bukti itu menunjukkan ada sesuatu. Kalau memang tidak ada sesuatu, ngapain lu USG? Udah gitu aja deh. Kalau memang tidak ada sesuatu terhadap seorang anak, ngapain sibuk-sibuk USG? Ngapain sibuk-sibuk ngasih bukti kepada masyarakat? Apalagi buktinya, sudahlah, saya nggak perlu sampaikan. Terima kasih Anda telah mengakui
adanya perbuatan tersebut. Ya, itu bukti adalah bukti pengakuan. Saya terima kasih kepada rekan saya yang menyuruh untuk menyampaikan bukti tersebut kepada masyarakat. Pengacara kondang, Hotman Paris, mendadak menyinggung terkait memilih pengacara yang benar serta mengerti koridor hukum. Meski tak menyebutkan nama, netizen menduga jika hal tersebut ditujukan untuk Rasman Arif Nasution yang merupakan kuasa hukum Fadel Bajideh. Seperti diketahui, Rasman Arif Nasution saat ini bak tengah dirujak oleh netizen lantaran dinilai tidak cakap dalam menangani perkara yang dilaporkan Nikita Mirzani. Alih-alih melawan, Rasman Arif Nasution justru mengaku siap mengundurkan diri jika memang kliennya Fadel Bajideh terbukti berbohong atas cerita yang digembar-gemborkannya. Hati-hati dalam memilih pengacara. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan diambang batas bakal dapat proses hukum yang sangat serius, jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik. Jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik, karena sama saja itu menantang hukum dan menantang aparat. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan kritis secara hukum, artinya ada syarat-syarat, ada bukti-bukti untuk ditahan, harusnya pendekatan. Jangan malah teriak-teriak dengan pengacara, karena itu hanya menguntungkan pengacaranya. Sementara cara itu akan membuat oknum aparat dan netizen marah sama kamu. Dan ada kemungkinan kamu akan segera ditahan. Ya, ingat, ini hal yang sangat serius loh. Sangat serius. Sudah banyak kasus di mana cowok yang melakukan hubungan dengan anak di bawah umur masuk penjara. Kalau benar ada ya, kalau benar bisa dibuktikan ada hubungan intim di luar nikah, itu sudah memenuhi syarat untuk ditahan. Apalagi kalau ada perbuatan-perbuatan lain sesudah hubungan intim tersebut. Jadi hati-hati memilih pengacara yang benar-benar bisa mengerti kepekaan publik. Justru teriak-teriak malah membuat kamu semakin cepat di proses hukum, akan membuat aparat segera bertindak. Kalau saya di prank ya marah dong saya. Karena saya memberi syarat 3. 1, pakai surat pernyataan bahwa benar dia tidak melakukan yang namanya hubungan intim, hubungan badan dan lain-lain, termasuk keluarganya. Yang kedua, tidak mencabut kuasa. Pengalaman setelah bersama Iklim Hakim tiba-tiba cabut kuasa. Yang ketiga, ingat nih, seluruh keterangannya benar. Dan kalau ternyata tidak benar, lain-lain, saya akan meminta agar mereka diproses hukum. Bukan saja saya mundur sebagai pengacaranya, saya yang minta dia ditangkap. Karena pasalnya bertambah, yaitu memberi keterangan palsu secara nyata dan sadar. Nikita Mirzani yang tampak merasa geram sekali dengan Fadel Bajideh mengaku akan memberi pelajaran dengan tangannya sendiri terhadap Fadel Bajideh jika di Indonesia tidak memiliki penegakan hukum. Menanggapi hal tersebut, Rasman Arif Nasution yang merupakan kuasa hukum Fadel Bajideh justru tampak meminta atensi dari Presiden dan jajarannya atas kasus yang tengah dihadapinya saat ini. Kalau dengar dari ceritanya, kalau nggak ada hukum kayaknya mendingan gue deh. Kalau nggak ada hukum di Indonesia ya. Iya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan ini menjadi apa? Biar menjadi proses hukum aja. Iya. Sadis. Wah, gue pengen banget ketemu.
Yang nggak ada kamera pokoknya, nggak ada kamera, nggak ada CCTV, gue pengen banget ketemu. Simulasinya kan udah gue kasih lihat tuh. Ya udah. Udah kami tunggu, tapi jangan coba-coba ada kriminalisasi. Kalau itu terjadi, saya akan melawan. Karena Polri harus presisi. Prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Itulah presisi. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Saya jamin masuk penjara. Saya jamin keluarganya. Emang lu siapa? Masukin orang ke penjara. Nah, saya ingin kasus ini dipantau oleh Presiden, baik Pak Jokowi, baik Pak Maruf Amin, Kapolri, Jaksa Agung, Hakim, Mahkamah Agung. Begitu juga dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, dan lain-lain. Karena kasus ini harus on the track. Watching the report.